Pak, mohon maaf yang reguler absen gimana, Pak? Ini saya sedang proses nih absennya. Oke, siap. Saya masih di kampus, Pak. Iya, agenda apa itu? Biasa, Pak. Buat wisuda, acara wisuda nanti. Oh, iya. Saya harusnya diundang itu. Lancar nggak? Alhamdulillah, Pak. Lancar semua. Oke. Tadi ada siapa aja? Ada yang belum dapat kelompok belum ya? Ya semua kan ya. Nanti buat pertemuan ke-8 nanti ya. Ya pertemuan 8 nanti kan UTS. Nanti dikirim ya. Apa tugas kelompoknya apa ya kemarin Pak? Agak-agak lupa Pak. Ada Oh, note nggak Pak ya? eh kemarin itu ini eh kemarin sebentar tak bikinkan ini. Sebentar Mas. Saya kemarin kalau nggak salah, Kemarin kan bikin framework gitu ya Pak ya? Kalau nggak salah ya tugasnya. iya, kayaknya pernah tak kirim ke grup apa ya, ya, official kayak. Sebentar. Saya cari dulu filenya. Tapi intinya sih ini ya, di security governance ini kemarin kan saya sudah coba untuk bagi kelompok. Intinya dari kelompok itu membuat nantinya buat satu presentasi, boleh menggunakan framework apapun. eh Kemarin untuk eh, diskusinya adalah domain atas framework tersebut itu silahkan diambil minimal satu, kalau nggak salah gitu ya. Terus indikatornya ya kalau cuma satu harusnya sih oke juga sih, tapi yang tak cari kemarin bukan itu sih, tapi kalau misalnya bisa lebih sih nggak apa-apa. Sebentar. Nah, hari ini mungkin bisa saya jelaskan juga soalnya ya. Waduh, kemarin
Kelompok ada Excel yang saya kirim itu nggak ya? Belum kayaknya deh Pak. Di grup saya cariin belum ada, belum ketemu. Ada harusnya di security. Bentar ya, saya buka HP dulu ya. Ya Pak. Nah ini nih, ada yang ngasih link. Thank you, Mas. Nah, sip. Sebelum mulai saya mau ini mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Mengingatkan kembali, kebetulan ada yang menanyakan terkait dengan eh, apa namanya eh, kalau absen yang kelas sore di LMS, yang kelas pagi udah saya absenkan karena yang kelas pagi manual. Ini tadi di chatting itu ada yang mengirimkan ini sudah saya bagi, gitu ya. Sip. Koneksinya mati. Bentar ya. Oke. Eh, saya ulangi kelompok yang ini. Nah, ini kelompoknya. Makanya saya tadi nanya, sudah ada yang dapat kelompoknya atau belum? Tuh. Oke, ini tugasnya. Terus, eh saya mulai sekaligus untuk menceritakan, saya mau kasih contoh, tugasnya kayak apa sih? Nah, ini sekalian memang materi hari ini ya. Kali ini kita di pertemuan ke-6. Nah, walaupun teman-teman mungkin masih eh, apa namanya istilah katanya belum belum saatnya, tapi memang arahnya industri sudah ke sana ya. Di pertemuan ke-6 ini di rencana pembelajarannya itu kita belajar mengenai audit keamanan cyber dan teknik pemantauan.
Tapi secara singkat adalah mampu merancang ya, kata kuncinya merancang. Mampu merancang proses audit keamanan berbasis teknologi informasi. Mampu merancang. Nah, ini sama persis dengan tugas kita sebetulnya. Di security governance nanti si- boleh pakai framework apapun gitu ya, tapi ini sebagai contoh. Nah, saya meyakini betul bahwa mungkin teman-teman belum memahami secara 100%. Tapi intinya terkait dengan tugas nanti membuat ya, tugasnya nanti membuat, dikirim ke saya, kemudian itu akan jadi nilai ujian tengah semester. Kemudian nanti teman-teman di pertemuan 9, 10, 11, dan seterusnya mempresentasikan PPT-nya tersebut dan hasil dari presentasi itu nanti saya pakai untuk nilai UAS. Kita mencoba untuk lebih kritis ya, ini seperti itu. Nah, di dalam ruang lingkup yang security governance itu macam-macam ya. Kalau saya apa namanya membaginya, lingkupnya sebetulnya banyak ya. Kalau terkait dengan security governance, pertama kita bicara masalah kebijakan, kemudian kita bicara masalah framework dan standar, kemudian kita bicara manajemen resiko, kemudian kita bicara kalau bahasanya SOTK ya, struktur organisasi dan tata kelola. Oke. Kemudian audit dan kepatuhan, maturity level, dan budayanya sendiri. Nah, Pak, sebetulnya security governance itu fungsinya mau buat apa sih, Pak? Gitu. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sebetulnya dengan adanya security governance itu orang akan lebih percaya terkait dengan aspek intinya adalah kepatuhan. Oke. Kalau itu di kalau i- kalau itu gini, bahasanya yang mudahnya orang yang ada aja dilanggar, apalagi nggak ada. Oke. Makanya saya sampaikan, saya meyakini teman-teman kalau eh, melihat mungkin sebuah sistem atau pernah ke data center atau pernah ke sebuah perbankan atau mungkin sebuah kantor apapun lah, pasti ada SOP-nya kan. Nah, SOP itulah dibentuk supaya tingkat ini istilahnya security. Kalau kita bicara security governance sebetulnya lebih ke keamanan ya, tapi nggak harus di keamanan karena memang kalau security governance itu di mata kuliah kita ya, itu memang mempelajari tentang security, audit macam-macam, tingkat kepatuhannya, tata kelolanya. Tapi ini sebetulnya kalau mindsetnya agak dibuka sedikit, ini bisa eh, apa namanya untuk kegiatan yang lain begitu. Nah, ketika teman-teman nanti mau sertifikasi atau apa perusahaannya ya, gitu. Makanya kalau yang teman-teman nanti pasti akan melihat bahwa perusahaannya ada ISO 90.001 itu tentang penjaminan mutu. Jadi kalau mutu kerjanya itu dijamin. Kemudian mungkin akan melihat nanti 27.001 itu mengenai keamanan. Ada lagi nanti macam-macam ya, ada Business Continuity Plan, BCP, macam-macam. Nah, nanti teman-teman akan melihat itu bahwa ketika teman-teman mau misalkan nih, ini eh, rekayasanya seperti ini. Saya punya perusahaan IT, oke. Kemudian saya mau ada pekerjaan di perbankan. Kira-kira, kira-kira nih, mungkin teman-teman boleh menjawab. Kira-kira, kalau saya nggak punya ISO,
atau standar atas perusahaan itu kira-kira bisa masuk kategori nggak? Apakah memang perbankan itu merelakan aspek kepatuhan itu untuk memilih si perusahaan? Ada yang mau menjawab? Nggak mau, Pak. Nggak mau kan ya? Nggak Atau, mau, harus ada syaratnya khusus. syarat khusus ya. Termasuk mungkin teman-teman yang bergerak di bidang fintech. Misalnya. Fintech itu kan kalau nggak dipayungi oleh negara mungkin namanya pinjol ya. Gitu. Tapi kalau fintech yang dinaungi negara pasti dia larinya akan ke OJK. Apakah OJK hanya akan menerima begitu saja si perusahaan fintech tanpa ada tingkat kepatuhan? Artinya seperti ini, kalau sederhananya, kalau si perusahaannya itu eh, sudah atau ada tingkat kepatuhannya itu, maka paling tidak, ini tanda kutip ya, paling tidak itu orang akan lega bahwa, oh ya, itu ya, sudah punya. Ini kalau kita tarik sebetulnya, ini agak ke politik ya. Mungkin kalau Pak Jokowi begitu, memperlihatkan sertifikat ijazahnya, orang akan, oh ya wis, bener, bener, kan gitu. Tapi kan ini masalahnya nggak ditunjuk-tunjukin gitu. Makanya ini agak problem. Saya meyakini kayak perbankan, eh, mungkin OJK atau yang lain ya, yang mempunyai khusus-khusus itu biasanya dia akan punya aspek keamanan itu sendiri. Nah, ini kadang-kadang juga menyulitkan mungkin bagi CV-CV baru atau PT-PT baru yang mencoba untuk apa namanya punya perusahaan tapi ada kualifikasi. Jadi lingkup dari security governance itu macam-macam ya. Kalau kalau kita mau melihat dari apakah si perusahaan atau eh, apa namanya eh, ini bisa kemana-mana arahnya ya, bisa ke infrastruktur, bisa ke sistem ya. Itu. Apakah memang dia punya kebijakan dan strategi keamanan? Misalkan, kalau kita tarik ke kasus-kasus yang nasional, misalkan, mungkin kasus BSI kena malware atau mungkin kemarin Pusat Data Nasional gitu. Ada nggak strategi keamanan? Nah, harusnya kalau memang perusahaan mungkin ya yang bekerja sama dengan dia, apalagi kalau kita lihat induknya induknya di digital kan ya PEMDIGI, sangat disayangkan kalau memang dia nggak punya strategi atau keamanan. Tapi at least teman-teman bahwa mungkin mungkin ya mungkin saja eh, dia punya tapi mungkin saja ya yang membuat itu mungkin orangnya sudah resign misalnya atau dia apa ya nggak punya satuan khusus yang melakukan inspeksi terus begitu. Kalau kita bahasa awamnya pengawasan. Oke, saya lanjutkan. Kalau kita bicara lingkup kebijakan dan keamanan, maka ini deskripsinya ya, pembuatan dan implementasi kebijakan, studi kebijakan keamanan. Terus kalau kita tadi bicara framework, nah ini yang sedikit agak tugas. Ini sebenarnya nggak hanya di sini aja. Kalau kita menyusun kebijakan ini, apakah nggak ada frameworknya? Ada. Nah ini biasanya ada item-itemnya. Ini boleh di luar ini. Sekali lagi ya, saya tidak memaksakan framework tertentu, tidak. Tapi ketika teman-teman, Pak, saya mau nyoba, kayaknya security agak sulit. Saya mau coba untuk di area sistem formasi lah Pak pakai metode. Enggak apa-apa. Bebas. Saya cuman mau mencoba untuk teman-teman lebih kritis menggunakan. Jadi gini, biasanya, biasanya ya di lapangan atau mungkin sampai teman-teman diminta oleh leadernya.
direkturnya, atau kita di-hire oleh perusahaan, atau kita jadi konsultan. Pertanyaan sederhana sebetulnya, apa dasar Anda menyampaikan bahwa misalkan ini eh, server ini nggak nyaman, nggak aman gitu. Selain sisi teknis ya, bahwa oh Pak ternyata kenapa nggak aman? Karena saya melihat internalnya dulu deh Pak gitu. Saya belum melihat ada SOP. Kalaupun ada, misalnya ada orang sama-sama masuk, walaupun itu ponaannya itu nggak boleh gitu. Jadi dia ada nanti ada lah. Kenapa ada? Nah, ini kalau misalkan fokus penelitiannya ya atau fokus teman-teman tugasnya, saya coba. Jadi nanti yang agak berpikir adalah pertama kita mau nyari eh, pertama kita mau nyari ruang lingkupnya apa ya? Apakah di sisi kebijakan? Apakah mungkin di sisi standar? Apakah di sisi manajemen risiko? Ini beda-beda ya. Apakah di struktur organisasinya? Atau di audit dan kepatuhannya? Atau di maturity level? Maturity level itu gini. Kalau saya nerapin AI misalnya di perusahaan saya, apakah SDM kita ini siap? Untuk mengukur kesiapan itu, maka perlu maturity level. Berapa level kesiapannya? Harusnya kemarin kayak Cortex, pajak itu harusnya ada maturity modelnya. Kenapa? Oh, ternyata pemerintahnya sendiri nggak siap itu. Apalagi masyarakatnya yang membayar. Gitu ya. Ini penting. Pertama, tentukan dulu kira-kira lingkupnya. Oke, nek wis ketemu lingkupnya. Kalau sudah ketemu lingkupnya, oke. Sebetulnya saya mau pakai metode yang cocoknya apa. Nah, sekali lagi saya sampaikan, kalau menurut teman-teman metodenya itu terlalu sulit, saya membebaskan. Misalkan, eh ini ya, sorry. Misalkan, saya mau menilai resiko, Pak. Oke. Harusnya, idealnya kalau menilai resiko, metode yang cocok pakai NIST SP 830. Pak, sulit, saya mau ganti pakai eh, metode X, monggo aja. Mau pakai metode Y, silakan. Gitu. Tapi eh, dalam prosesnya, teman-teman harus bisa menjawab kenapa Anda menggunakan metode itu untuk penilaian resiko. Silakan. Teknologi sekarang udah banyak, browsing sudah oke, membaca literasi harus sering ditingkatkan. Tujuannya itu sih saya. Oke. Terus, ini kalau ini saya kasih contoh yang benar dulu ya, supaya teman-teman nggak kagok nanti. Suatu saat kok tiba-tiba ada magang atau kerja, loh, saya udah diajak begini nih. Itu jadi supaya nanti teman-teman nggak kaget ketika sudah diajak itu. Oke, kalau misalnya tadi lingkupnya sudah ketemu dan ternyata mungkin evaluasi framework gitu ya. Contoh topiknya mengenai implementasi ISO 27001. Oke, metode yang cocok mungkin studi kasus, observasi, wawancara, checklist, audit. Atau penilaian resiko, misalnya contoh topik identifikasi resiko dalam layanan cloud misalnya. Nah, ini misalnya desain model governance fokusnya. Topiknya misalnya model tata kelola keamanan untuk sekolah, desain science research, terus kemudian studi perilaku macam-macam. Nah, silakan nanti dicari setelah ketemu lingkup, topik, carilah metodenya. Ini susah-susah gampang, tapi yang penting adalah teman-teman membaca apa ya literasinya oke lah gitu. Jadi ketika diskusi atau mungkin ini sebetulnya kalau teman-teman sudah mahir ini, nah, ini sebetulnya kenapa arahnya saya ke sini, tapi memang saya tempel-tempelin sih. Jadi
Kalau teman-teman nanti mau bikin, mungkin Prof. Ono atau dosen yang lain pernah menyampaikan, buatlah karya ilmiah atau paper jurnal, gitu ya. Nanti itu bisa sebagai pengganti tugas akhir atau skripsi. Nah, kalau teman-teman masih semester 2 atau semester 4, kalau sudah berhasil ya udah nanti di semester 8 itu bisa diklaim kan lebih cepat gitu. Jadi nggak harus nunggu 4 tahun, 3,5 tahun, udah lah. Masa mau jadi mahasiswa abadi kan nggak? Oke, ini saya jelaskan eh, inti-intinya ya. Nah, kemudian ada beberapa standar atau framework. Ini yang saya bicara di lingkup ini dulu ya, di lingkup security governance ya. Oke, misalkan ini teman-teman mau pakai ISO atau IEC 27014 ini, kalau ini nanti seriesnya teman-teman cari sendiri ya. Ada COVID, ada NIST, CSF, ada ITAL, ada TOGAF. Nah ini nanti eh, ini kan nanti lingkupnya banyak ya, domainnya ya. Saya pernah menceritakan ada beberapa domain. Domain itu kalau kita contohkan, misalkan apa ya? Saya kasih contoh. Kemarin itu di pertemuan berapa ya? Nah, saya cari dulu. Ya. Oh, oke. Di pertemuan ketiga, saya buka dulu. Di pertemuan ketiga. Oh, yang kedua. Ini ya, di sini. Nah, ini eh, teman-teman boleh banyak kok maturity-maturity di luar sana pakai frameworknya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai COVID boleh, terus misalkan mau pakai balance scorecard boleh, ISO 27000 boleh, macam-macam ya. Ini saya contohkan, teman-teman ngambil di mananya ya. Ini kuesionernya, loh, enggak, kayaknya enggak di sini dah. Bentar ya. Mungkin sambil saya menyiapkan, kalau ada pertanyaan, monggo. Ini. Ini saya di di LMS ada loh ini. Silakan.
Oke, ini misalkan teman-teman misalkan teman-teman pakai misalkan salah satu framework ini ya, terserah ya. Terus kemudian ini ISO-nya tadi, kalau mau pakai ISO boleh. Nah, ini misalkan tugasnya tadi ya. Oke, pertama ketika teman-teman mau pakai modelnya NIST, tuh kan domainnya itu banyak nih. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, ada 5 domain. Tugasnya itu sebetulnya teman-teman tak suruh ngambil satu domain saja. Oke, Pak, kalau satu domain kemudian variabelnya banyak, begitu, maka silakan ambil salah satunya. Saya misalkan, Pak, saya mau pakai metode NIST, domainnya identify, saya mau pakai risk management strategi, boleh. Atau saya Pak mau ngambil recover, kemudian di improvement, boleh. Silakan dibahas ya. Nah, ini contoh lagi. Misalkan eh, teman-teman mau ngambil NIST SP853. Domainnya ini ada manajemen, ada operasional, ada technical. Oke. Saya mau ngambil domain misalkan technical, Pak. Oke. Technical oke. Terus kemudian bagian mana? Misalkan bagian maintenance. Boleh. Itu contoh ya tugasnya. Oke. Sekarang COVID misalkan. Saya mau sampaikan, oh, nggak ada lengkapnya sih. Oke. Oke. Ini kan prinsip prinsip ini kan eh, ada banyak ya ini. Ada 6, ini COVID-5, ini total ini COVID 2019. Dia macam-macam ya. Nah, kemudian teman-teman mau ngambil nih salah satunya. Domainnya yaitu mengenai align to major standard. Nanti di dalamnya ini pasti ada salah satu indikatornya apa. Silakan diambil. Oke, terus ini contohnya. Teman-teman misalnya mau ngambil CIS atau Critical Security Control begitu ya. Nah, ini kan domainnya banyak nih. Ada basic, ada fundamental, ada fundasional, gitu, ada organisasional. Pak, saya mau ngambil yang basic, terus kemudian inventory and control of software asset. Silahkan. Minimal satu-satu ya. Tapi kalau mau ambil satu domain, 2 variabel boleh. Satu, dua domain masing-masing 1 variabel boleh. Silakan. Ini banyak macam-macam. Nah, ini misalkan. Saya mau pakai ITAL, Pak. ITAL versi berapa? Kayaknya terakhir versi 4 kayaknya. Pak, saya mau ngambil ITAL untuk misalkan infrastruktur misalkan. Tapi saya mau ngambil domain ini service and transisi ini yang biru ini. Terus saya mau ngambil katalog. Nah, ini kan saya cuma minta satu, domainnya satu. Yang minimal ada frameworknya, domainnya satu, variabelnya satu. Tapi kalau teman-teman mau ngambil dua satu domain, 2 variabel boleh. Satu mau ngambil 2 domain, masing-masing satu-satu boleh. Misalkan service and training, saya ngambil katalog sama service
operation gitu. Ini service operation. Saya mau ngambilnya misalnya mengenai evaluation, gitu. Boleh, silakan. Itu ya tugasnya. Tuh. Mudah-mudahan cukup jelas. Pak, izin. Materi pertemuan gue kayaknya belum di-share ya, Pak. Saya udah kirim ke LMS ya, Mas. Oh, bukan di LMS itu adanya YouTube, Pak. Link YouTube. Oh iya, oke, saya tak kirim ke sini aja ya, atau kemana? Ke official atau ke sini aja ya? Boleh, Pak. Wait, bentar Mas. Saya coba. Oke, dua. Oke, saya kirim dua, tiga, empat. Terus dua, tiga, empat. Terus limanya kemana ya kemarin? Lima. Ah, kalau nggak ketemu limanya gimana ya? Cari aja di elemen lah kalau nggak salah ada gitu. Ya, Tiga wis. empat lima ada, Pak, di LMS. Oh, duanya yang nggak ketemu ya? Duanya cuma YouTube kalau di LMS. Ya, ya, oke, oke. Oke, oke, saya lanjut ya. Oke, info. Oke, kalau kita bicara security governance, ya ruang lingkup frameworknya ya ini aja, ITAL, TOGAF, COBIT, balance scorecard, terus eh, apa lagi ya tadi ISO. Nah, kalau tujuannya ISO juga selain untuk kepentingan internal, kalau misalkan suatu saat ada suatu saat ada apa namanya investor begitu, mereka akan lebih percaya. Nah, kalau mau cari artikel jurnalnya, boleh pakai kata kunci seperti ini. Security Governance plus ISO 27001 atau Information Security plus Risk Management plus Governance boleh. Security Awareness atau plus Governance boleh. Nah, silakan kalau mau pakai dibantu oleh AI silakan. Tapi yang penting secara eh, dasarnya teman-teman harus harus tahu ya. Jangan sampai menyerahkan sepenuhnya ke AI, tapi cara berpikirnya harus tahu. Oke, ini saya kasih contoh cara berpikir atau struktur berpikir ya. Oke, saya mencoba untuk memberikan cara berpikir ya, struktur berpikirnya atau kerangka penelitiannya. Ini saya ambil dari contoh peneliti-peneliti terdahulu. Misalkan kita tahap awal nih, kita coba ya, kita identifikasi masalahnya.
Oke, misalnya soal isu terserah, misalnya keamanan boleh, tadi ya, kebijakan boleh, ini di sini nih. Nih, lingkupnya ya. Apakah di aspek kebijakan, di standar, manajemen risiko, atau SOTK ya, struktur organisasi atau patuan atau macam-macam. Nah, kalau sudah ketemu, nah rumuskan masalahnya. Apa masalahnya? Ini, ini kalau saya masih tahu yang benar dulu ya. Eh, Identifikasi masalahnya, rumuskan masalahnya, ruang lingkupnya apa. Oke, kalau sudah dapat ini, maka yang tadi itu identifikasi ya, studinya gitu. Nah, setelah dapat identifikasi macam-macam, nah di sini nih teman-teman nih posisinya. Nih, di sini. Saya mau pakai analisa COVID-5 subdomain subdomain ini ya. Oke, EDM 02 BA 06 APO 05 APO 07 ini ada ya. Saya kasih EDM EDM ini apa Pak? Tak kasih tahu ya. Tak share screen dulu. COVID. Tadi itu contoh COVID-nya. APO, APO. Dan sampean teman-teman nggak bingung. Hmm, nah, ini. Nih, EDM macam-macam. Ini saya pernah sampaikan ya. Kalau kita bicara PO, berarti plan and organize. PO berapa? Mau PO 1 kah? PO 7 atau PO 10? Ya. Kemudian ada ini AI, Acquire. Oh, ini Acquire. Apa ini? Acquire ya. Oh, ini requirement kali ya. Acquire and implementation. Nah, ini sampai boleh ngambil nih. AI berapa? Terus di sini ada deliver and support ya. Dan ini DS berapa? Teman-teman mau ngambil yang mana? Terus kemudian ada monitoring and evaluate. Nah, ini ME berapa? Kemudian di sini ada apa nih nggak jelas nih. Resources atau apa yang sini berapa? Nah, kalau kembali lagi ke yang tadi, hmm, yang di sini, ini kalau kalau yang jadi tugas kan saya mau pakai analisa COVID satu subdomain, satu subdomain, kemudian Pak satu subdomainnya sudah ketemu, kemudian kemudian yang dipilih adalah satu variabel. Nah, untuk apa? Untuk masalah yang teman-teman ambil. Identifikasi masalahnya apa di sini. Misalkan tentang blockchain. Masalahnya apa? Keamanan atau mungkin maturity level masyarakat di Indonesia belum siap. Terus mungkin aspek kepatuhan, bagaimana melihat aspek pajaknya misalnya. Tuh. Atau saya punya data center, monggo aja sih, eh, terserah.
Kalau yang nggak mau teknis, mungkin framework yang lain silakan. Ini saya ngasih contoh yang security governance ya. Contoh lagi, nah, contoh lagi, nah, ini apa sih yang membedakan Pak? Bicara soal comparison of governance framework, ya. Parameter. Kalau kita bicara COVID, kita bicara ISO, kita bicara ITAL, apa bedanya? Nah, ini parameter ukurnya ini. Itu nanti bisa dibaca ya. Tapi secara singkat, misalkan domain area dah paling gampang. Domain area. Oh, di COVID itu ada 40 proses. Sebetulnya kalau kita bicara, Pak, kalau saya kurangi jadi 30, dia jadi COVID nggak? Enggak, karena seluruh prosesnya harus diimplementasi. Nah, kalau ISO masing-masing berbeda ya, tapi dia rata-rata more than 10 domain. Kemudian ada ITAL, di sini ada 9 proses. Silakan diikuti. Kalau mau benar-benar full pakai itu ya. Tapi yang ditugas nanti supaya nggak terlalu bebannya berat, maka silahkan ambil satu domain, satu variabel. Cukup. Tapi kalau waktu luangnya banyak, silakan ambil mungkin satu domain, dua variabel, atau dua domain masing-masing satu variabel, silakan. Bebas. Jadi kerangka berpikirnya ke arah sana ya. Oke. Nah, ini saya contohkan lagi. Ini eh, menurutku oke. Makanya saya coba cuplik ya. Kerangka berpikirnya yang kedua. Sama ya. Jadi silakan dimulai sama teman-temannya, timnya, kita observasi bareng yuk. Nah, gitu. Semakin kritis, oke ini jos. Kemudian diskusilah teman-teman tuh. Kemudian identifikasi masalahnya apa. Kemudian kita rumuskan masalahnya apa. Kemudian ada tujuannya, rencananya gimana. Nah, ini metodologi penelitian di sini nih. Nah, kita konteksnya adalah security governance. Tapi saya beri kebebasan supaya nggak membebani, bebas mau di luar security governance, tidak masalah. Cuma yang saya minta yang penting ada satu modelnya atau frameworknya atau metodenya seperti apa, kemudian domain yang diukur apa, variabelnya apa, terhadap masalahnya apa. Minimal itu. Oke. Nah, kemudian ini yang benar sih, misalkan tahapan identifikasi, kemudian objektif proses, pengumpulan data, analisis dan ini very very kompleks ya. Tapi kalau teman-teman mau ambil singkatnya aja nggak apa-apa. Ini saya memberi eh, satu kerangka berpikir yang oke menurut saya sehingga teman-teman tahapannya itu ngerti dari awalnya. Oh, ternyata bikin dokumen itu nggak sekedar ngetik-ngetik ya. Enggak. Jadi ada tahapan-tahapannya. Gitu ya. Nah, kalau sudah ruang lingkup sudah, kemudian tadi frameworknya sudah, domainnya sudah, variabelnya sudah, terus gimana caranya gitu? Melakukan langkahnya supaya sistematis. Nah, kita bikin yang namanya tadi ya modelnya ya, boleh wawancara itu, boleh pengamatan itu, boleh kuesioner. Biasanya paling banyak kuesioner. Nah, eh,
Tapi kuesioner kalau misalnya mau diisi teman-teman sendiri ya monggo aja sih. Gitu. Udah ajan guys. Kita berhenti dulu ya. Nanti 18.20 kita kembali. Ya Pak. Cuma 26 ya. Harusnya lebih sih. Harusnya 50-an. Setengahnya aja ini. Iya, saya lanjutkan. Nah, tadi saya coba remind eh, konteks dari perjalanan dari security governance itu sendiri. Kalau kita merujuk ke lingkup ya security governance itu sebetulnya sama kayak yang tadi Bu, sebetulnya nggak hanya security governance, yang lain pun juga bisa gitu. Makanya ini kalau kita bisa berpikir kerangka berpikirnya seperti tadi, maka semuanya mau digeser kemana dapat itu. Oke. Kalau kuesioner begitu, itu supaya sistematis begitu, maka harus ada yang mewakili indikatornya. Tadi ya, topik yang diteliti. Indikator tadi kita bicara sebelum indikator mungkin domainnya dulu ya. Domainnya apa, indikatornya apa. Kemudian sesuai dengan metode pengukurannya. Skala Likert itu kalau teman-teman pernah ngisi 1, 2, 3, nanti ada contohnya ya, 4, 5. Nah, itu. 5 sangat baik sekali. Atau silakan dijawab ya atau tidak gitu ya. Nah, kemudian relevan dengan kerangka kerja atau standar. Ini tadi yang saya bilang ya. Ini jadi supaya eh, teman-teman harus tahu bahwa jenis pertanyaan itu bisa divalidasi walaupun sifatnya lisannya. Jadi misalkan apakah apakah Indonesia emas itu akan tercapai di 2045? Oke. Coba kita susun pertanyaannya. Nah, nyusun pertanyaan ini juga nggak boleh atas dasar pendapat sebetulnya. Tapi dari penelitian terdahulunya, apa indikator apa sehingga Indonesia emas misalkan aspek eh, pendidikannya baik, kesehatannya baik misalnya begitu. Nah, teman-teman ngisi tuh 1 sampai 5. Gitu. Nah, pilih ini contoh yang tadi itu ya. Jadi saya menjelaskan tadi, cara berpikirnya setelah dapat.
kemudian metodenya sudah dapat, indikatornya sudah dapat, oke, terus buatlah kuesioner gitu ya. Nah, setelah membuat kuesioner, contoh indikator kita mulai ya. Nah, yang akan diukur, misalkan lingkupnya kebijakan dan strategi keamanan. Contoh indikatornya, misalkan ada nggak kebijakan keamanan yang terdokumentasi gitu. Kalau kalau teman-teman mau pakai jawaban ya dan tidak, silahkan. Atau mungkin mau dibikin penilaian ya 1 sampai 5. Tapi mungkin contoh indikatornya diganti pertanyaannya. Apakah itu eh, indikator yang dimiliki oleh instansi Anda itu sudah terdokumentasi dengan baik misalnya. Kalau jawab 5 sangat baik gitu. Jawab 4 baik, 3 netral misalnya, 2 kurang baik, dan 1 sangat tidak baik. Nah, jadi dari pertanyaan itu bisa diukur atau divalidasi, gitu ya. Misalkan kemudian ini misalkan lingkup yang mau diukur, misalkan struktur organisasi dan tata kelola. Pertanyaannya adalah, ada enggak unit khusus yang bertanggung jawab atas keamanan informasi? Misalkan teman-teman bergerak, misalkan di bidang mungkin apa ya? Kalau yang diukur tukang gorengan ya mesti nggak dapat ya. Tapi kalau mungkin UMKM begitu. Mungkin UMKM nggak semuanya gitu. Atau mungkin mau dilihat di kampus itu pasti ada. Di instansi besar ada, di perbankan ada. Harusnya ada. Nah, itu contohnya. Kalau iya ada ya wes begitu. Just sesimpel itu sebetulnya. Nah, tinggal kalau mau itu terlalu mudah ya ditambahi gitu. Nah, logikanya nanti kalau sudah tervalidasi, udah ada kuesionernya, udah ada angka-angkanya, nanti bagaimana cara memvalidasinya? Nah, itu langkah jauh. Kemudian contoh lagi terkait dengan eh, maturity level. Keamanan sudah menjadi bagian dari proses bisnis. Nah, ini mau diukur, contoh maturity level. Misalkan kalau kemarin contoh pertanyaan adalah keamanan sudah menjadi bagian dari proses bisnis. Pertanyaannya, misalkan apakah misalnya misalkan ada fake email begitu yang mengatasnamakan domain, contohnya misalkan Anda akan klik begitu. Nah, nanti bisa dilihat tuh, bisa dilihat apakah sebetulnya secara kematangan ya, maturity itu kematangan, level kematangan sebuah misalnya bisa ke individu. Mungkin kita juga bisa mengukur kita, apakah kita matang ketika saya siap untuk bekerja begitu. Apakah saya matang ketika saya misalkan eh, untuk magang begitu, macam-macam lah. Apakah saya cukup matang ketika saya membuat jurnal? Gitu. Nah, sebetulnya itu bisa diukur. Nah, kalau misalkan sudah matang, maka itu bisa mungkin nilainya baik. Kalau belum, apa yang dilakukan Pak? Ya, tentunya kalau sebagai pelajar ya belajar lebih banyak literasi, praktikum mungkin ngoprek ditambahin ngopreknya gitu. Kalau nggak tahu ya tanya dosennya ini langkah selanjutnya harus kayak mana gitu. Saya udah coba riset begitu. Kalau dosennya kurang, ya mungkin kalau mau email pro bono ya silakan begitu. Oke. Kemudian yang kedua, tentukan sumber atau framework acuan. Nah, yang tadi ya, setelah menentukan ruang lingkup, kemudian tentukan sumber atau framework acuan. Lagi-lagi, kalau kita bicara security governance, ya areanya keamanan sih. Cyber security ya keamanan. Nah, kalau di luar itu ya banyak sebetulnya tingkat kematangannya gitu. Jadi nggak harus soal
celah keamanan, security, apalagi aplikasi yang SQL injection itu nggak hanya itu aja. Itu teknis ya. Tapi di dalam security governance ini ada nggak sih tata kelolanya? Misalkan sebelum publish kita ada Q&A dulu gitu, atau mungkin pen test dulu dah gitu, atau quality assurance dulu deh gitu. Ada nggak gitu? Itu sih sebetulnya. Nah, misalnya framework ISO, relevansi tentang kebijakan, kontrol akses, manajemen aset, framework COVID misalnya tentang evaluasi kinerjanya, NIST Critical Success Factor misalnya tentang identifikasi, perlindungan, deteksi, respon, pemulihan risiko, atau tentang Security Governance Assessment Tool (SGAT), kuesioner untuk menilai tingkat kedewasaan atau tata kelola keamanan. Bebas, jadi nggak harus di sini ya. Tapi ini saya sampaikan yang relevan dengan security governance. Oke, kalau sudah ketemu lingkupnya, saya mau pakai framework apa, gitu tadi buat kuesioner tadi itu. Nah, skala Likert tadi yang saya sampaikan. Rancang pertanyaan dengan skala Likert. Nah, ini sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Sangat tidak setuju misalnya satu, sangat setuju lima. Terkait dengan misalnya pertanyaan di lingkup kebijakan dan strategi. Apakah organisasi memiliki kebijakan keamanan yang ditinjau secara berkala? Nah, itu bisa dicek. Kalau iya, mana buktinya? Adakah tim unit khusus yang tadi saya sampaikan? Struktur organisasi, manajemen resiko, dilakukan sebelum implementasi sistem IT baru, begitu. Apakah ada pentest atau hardening, macam-macam itu teknisnya. Nah, kita lebih ke masalah eh, sebelum ke sana harusnya sih di tes-tes dulu ya gitu. Wes, kalau sudah, kemudian bagaimana supaya validasi atau butir ya sebelum kuesioner itu eh, apa namanya di disebar lah kira-kira gitu. Nah, kalau teman-teman memperhatikan misalkan di waktu pemilihan presiden misalnya, kan teman-teman akan tahu ya bahwa misalkan presiden A akan memperoleh 50%, presiden B 40%, presiden C 10% misalnya. Nah, mereka pasti sudah punya populasi, sampling, dan pertanyaan begitu. Kemudian diukur, jadilah persentase. Ini sama. Jadi ketika eh, kalau sudah ada, maka diukur tadi itu tingkat kematangannya, maturitinya, berapa kali, terus sudah ada atau belum SOP-nya. Kalau belum ada ya dibuat begitu. Jadi apa ya? Hmm, ya lebih ke istilahnya apa ya? Mengkonsolidasikan atau mengawasi gitu ya dari keseluruhan bisnis proses itu. Jadi saya pikir kayak perbankan dia punya aplikasi nggak mungkin langsung dar der dor gitu ya, pasti sudah melalui beberapa fase dan saya meyakini mungkin dia punya data center dan data recovery ya. Nah, itu mungkin pernah dilakukan. Apakah data yang Anda recovery di perbankan itu pernah, mungkin hasilnya dia zip-zipan mungkin ya. Gitu. Apakah pernah di unzip, apakah pernah dipasang di database, atau sebetulnya dia pakai load balance atau redundant misalnya. Moga aja. Nah, jadi langkah pertama tadi, kalau sudah lingkupnya sudah ketemu, kemudian mau pakai framework apa, kemudian buat pertanyaan dengan skala likatnya. Nah, ini kemudian di validasi ini misalnya begini, kok saya nggak pede ya sama pertanyaan ini misalnya. Nah,
Kalau misalkan mau diukur uji validasi terhadap isi kuesioner misalkan, sebetulnya simpelnya gini sih, kalau sudah ada penelitian terdahulunya, kalian harusnya pede karena itu sudah diuji sebelumnya dan mereka menggunakan cara yang sama. Kalau mungkin kakak kelas teman-teman bikin, dia pasti akan nginduk ke bawahnya terus gitu. Barangkali dia pernah, misalkan teman-teman pernah membaca bukunya Prof. Kono gitu. Tapi validasinya dari sana, gitu. Pasti ada sumbernya. Kemudian lakukan uji coba pilot gitu. Kalau di statistik ada namanya reliability atau kelombak alfa. Teman-teman bisa cek. Nah, jadi nanti ada tingkat apa ya, margin of error-nya berapa. Ini agak ruwet memang prosesnya. Jadi audit tata kelola atau membuat itu tidak semena-mena me- me- membuat begitu, tapi valid juga gitu. Nah, pertanyaan sederhananya, eh, teman-teman punya 10 indikator, misalnya. Kira-kira dari 10 itu caranya menentukan skala prioritas bagaimana? Dilihat dari apanya? Ada yang tahu? Dari bobotnya, Pak. Nah, gimana cara ngitung bobot? Gimana caranya ngitung bobot? Ayo, teman-teman punya 10 rekomendasi atas keamanan tersebut lah. Rekomendasinya harus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10 lah rekomendasi. Sang direktur bertanya, Mas, dari 10 itu, mana yang harus saya lakukan duluan? Ada yang mau jawab? Tadi ada yang jawab pembobotan. Oke, caranya gimana? Saya tahu bahwa D lebih berbobot dari A, I lebih berbobot dari D, atau kalau bicara 1 sampai 10 mungkin gimana caranya supaya 7 lebih berbobot dari 4, 4 lebih berbobot dari 5, begitu. Ada yang mau coba jawab? Mas Rafli mungkin udah open mic nih. Oh, nggak jadi. Tertipu saya. Ayo, apa? Win rate lo, win rate. Ini koyo kok nganu win rate koyo eh, kripto, binary option. Ayo, ada yang mau berdiskusi gimana caranya eh, meranking begitu bobot sesuai dengan prioritasnya. Ayo, mari kita berdiskusi. Diskusi itu asik loh. Ada yang mau ini nyoba menjawab bagaimana menyusun strategi atau usulan dari kita bahwa ini menjadi prioritas utama. Misalkan urutannya jadi 4, 1, 2, 8, 7, sehingga nomor sekian itu eh, paling bawah prioritasnya. Ayo,
Ada yang mau coba menjawab? Kalau mungkin sehari-hari, eh, yang seharusnya, yang seharusnya nih, misalkan bangun tidur pagi itu kan harusnya prioritasnya sholat subuh, gitu ya. Duluan mana, sholat subuh atau megang HP? Kalau pagi-pagi. Megang HP. Nah, kok iso? Lihat ya. Nah, maksudku itu tujuannya untuk memvalidasi dan sebagainya. Nanti teman-teman akan melihat, misalnya ditemukan ada 30 sumber. Begitu. Oh, ternyata ada 10 yang sudah sesuai, prosentasenya hitungnya sudah oke, sudah 80% ke atas. Jadi rekomendasinya adalah pertahankan dan terus ditingkatkan. Kan begitu pada ini. Yang buruk maka harus dilakukan. Misalkan eh, ini sebetulnya secara bisnis proses bisa sama. Ini jadiin satu deh. Eh, ini ada yang ini ada yang di-combine, ada yang memang harus bikin baru karena secara bisnis prosesnya berbeda. Ada yang memang ini harus di drop off karena ini nggak penting. Itu tujuannya di sana. Nah, terus ini yang tadi ya, contoh struktur kuesioner dan sebagainya. Lingkupnya jelas. Nah, kalau kamu, teman-teman kok bikin kuesioner, pertanyaannya gini, apakah organisasi memiliki kebijakan keamanan informasi tertulis kepada karyawan? Gitu. Lah, referensinya ada kok Pak. Gini. Ya, kita ilmiah aja, tuh. Silakan buka, begitu. Menurut Alsaik M 2020 itu ada pertanyaan ini. Gitu. Tuh bro, kita harus ilmiah. Jadi kalau eh, apa namanya, eh, ketika kita mengucapkan itu berarti kan berani bertanggung jawab ya. Jadi kalau misalkan mungkin sederhananya eh, ranahnya, kalau kita bawa ke penelitian ini sudah sah secara hukum, secara materi, secara hmm, apa ya, validitas ini udah valid. Nah, jadi nanti silahkan, banyak kok di luaran sana teman-teman kalau mau nyari. Kalau lebih teliti misalnya maksudnya bukan lebih teliti, kalau mau lebih enak, eh, mungkin bisa dibantu sama AI, silahkan. Oke. Terus kemudian tentang tanggung jawab dan peran keamanan, struktur organisasi. Nah, ini menurut ini ada, boleh, sah. Nanti suatu saat teman-teman akan menemukan ini. Percaya sama saya. Karena saya sudah duluan. Jadi kalau kita ranahnya ke arah-arah kebijakan, gitu. Nah, kenapa mungkin teman-teman merasakan juga ya, eh, terlalu ribet Pak. Tapi nek nggak diatur ya tambah ribet juga begitu. Jadi eh, setelah dilakukan proses ini, setelah diisi ya, ini 1, 2, 3, 4, tadi adalah menyusun skala prioritas tadi itu, ya, masih ada nggak ini? Oke,
Kalau mau validasi begitu ya, metodenya analisis begitu, toolsnya mungkin mau pakai manual Excel. Apa namanya? Kalau di SMA kan mungkin sudah diajari minimal ada min, median, modus ya. Nah, boleh pakai itu minimal ya, karena sebetulnya nilai rata-ratanya berapa sih? Oh, kalau sudah dapat rata-rata ya wes. Atau minimal begini. Kalau mau bikin prosentase kan jumlah jawaban dibagi jumlah pertanyaan dikali 100% kan gitu per masing-masing. Nah, kalau misalnya mau validitas isi begitu, menilai apakah item kuesioner sudah mencakup seluruh aspek konstruk, konstruk itu konstruksi ya. Itu misalkan mau dinilai oleh ahli atau pro bono, pakar, formulir, validasi boleh itu. Nah, bagaimana menentukan tingkat kepakarannya itu? Nah, ini juga berdebat lagi nih, susah nih. Ada yang menyampaikan bahwa dia minimal paling tidak harus S3 misalnya, atau mempunyai sertifikat tertentu. Itu kadang-kadang seperti itu. Nah, terus misalnya validitas konstruk. Gitu. Konstruk itu mengkonstruksi ini ya, jenis pertanyaannya. Nah, itu bisa pakai, teman-teman mungkin pernah dengar ada SPSS, ada AMOS, ada bahasa R, begitu, ada Python. Nah, ini analisis korelasi, gitu. Ini silakan nanti dieksplor. Terus item validity, ini ada uji korelasi person antara skor. Ini SPSS, Excel, monggo. Nah, ini validasi kriteria. Ini ambil salah satu, misalnya. Tapi kalau enggak, ya harusnya sih milih salah satu, harusnya. Oke, terus ini interpretasi. Kalau jumlah respondennya dikit ya nggak usah lah. Tapi intinya di dalam tugasnya nanti ataupun membuat nanti itu yang penting adalah saya sebetulnya pengen melihat seberapa kritis teman-teman, seberapa menikmati literasi membacanya sampai mana, kedalaman materinya sampai mana. Nah, ini kemudian kalau mau pakai SPSS ya silahkan. Misalnya mau, ini ada caranya, bisa diklik di analyze, correlate, bivariate, masukkan semua item yang item dan total score, kemudian pilih persen, cek signifikan atau enggak. Kalau dia di bawah 0,5 dan di atas 0,3 maka itu valid. Kira-kira seperti itu. Ini konstruknya sama caranya. Sebetulnya kalau mau pakai SPSS atau softwarenya tinggal klik ya. Gitu. Nah, ini untuk penelitian model-model skripsi atau S2. Tuh, kalau mau lihat ini wajib, 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 tidak wajib. Kalau kalau nanti ketemu ya. Oke. Nah, ini kan teman-teman tadi sudah nyebar kuesioner ya. Misalnya. Oh, item pertanyaan satu nilainya 4. Item pertanyaan yang kedua nilainya 5. 4. Nah, ini tinggal nanti total skor responden berapa kalau dari kelima item ini. Tinggal dibagi atau cara diolah. Makanya minimal pakai Excel, nggak mungkin pakai tangan biasa, ini capek juga ya. Terus nanti di, dilihat rata-ratanya. R ini responden, item ini jenis pertanyaannya. Kalau pertanyaannya ada 5, ya masing-masing satu pertanyaan ini tinggal diukur. Nah, ini ditambahkan, oke, ditambahkan, kemudian dibagi mungkin ya, dibagi 10 kali 100%. Berapa persen? Item 2 berapa, item 3 berapa, item 4 berapa, item 5 berapa, dan sebagainya. Nanti kalau sudah ketemu, dihitung. Nah, ini kan semuanya misalnya, oh ternyata semuanya butuh ditingkatkan. Misalnya, misalnya. Oke, Pak Direktur menyampaikan, Mas,
Saya pengen eksekusi semua, tapi saya mau mulai dari mana skala prioritasnya? Oke. Dari ini Pak, apa dasarnya? Wah, hati. Kita harus belajar kritis ya, tapi intinya ke arahnya sana. Nah, ini terus ini Pearson tadi kalau sudah dapat tadi ya, kalau sudah dapat ini kalau mau dimasukkan di SPSS-nya tadi software atau Amos atau yang lain monggo. Software statistik kalau MATLAB boleh MATLAB kalau ada silakan. Tapi minimal Excel lah. Nah, ya, oke. Ada pertanyaan kah? Materi udah habis. Monggo, ada pertanyaan? Hmm, ada yang mau mencoba berdiskusi kenapa aspek security itu jarang menjadi pilihan utama. Contoh, misalkan teman-teman mau bikin, saya mau bikin aplikasi ya, supaya aplikasi bisa A, I, O, I, O, gitu. Bagaimana floatnya, infrastrukturnya gimana gitu. Pasti security jadi pilihan akhir, baru pembahasan yang akhir-akhir itu. Malah kadang nggak kebahas. Kenapa? Giliran down, kena atau apa, hacker, wah baru tersadar semua. Kira-kira kenapa? Bukannya orang itu fokus ke manfaat, Pak. Seperti fitur dan lain-lain itu dulu, Pak. Nah, lah ya, itu orang akan lari ke sana. Tapi pertanyaannya kenapa orang jarang melibatkan, bukannya enggak ya, tapi jarang melibatkan security itu pada aspek yang utama. Mungkin gini, Pak. Karena husnudonnya itu lebih besar dari suudonnya, Pak. Ya, ya, ya. Oke. Sebelum saya selesaikan tadi untuk mengukur pembobotan itu teman-teman bisa pakai Topsys ya, metode Topsys itu berdasarkan bukan kalau mau ilmiah ya iso pakai itu Topsys. Tapi kalau nggak mau ilmiah ya yang penting rampung ya iso juga, ya nggak salah juga. Tapi kan satu-satu. Oke. Terus pertanyaan kedua tadi kenapa item security nggak jadi pilihan utama? Ya mungkin orang aspeknya akan melihat aspek manfaatnya. Terus uh, husnuzon dulu terhadap sistemnya. Yang penting jalan dulu dah gitu. Security sampai jalan gitu. Tapi tidak diperhitungkan ininya itemnya ya. Ntar ada telepon. Sorry, sorry. Ada telepon. Ada pertanyaan lagi? Tugas sudah jelas ya. Terus kelompok sudah jelas. Ini sudah pertemuan ke-6. Masih ada pertemuan ke-7 dan pertemuan 8 kita UTS gitu. Pertemuan 8 kita UTS. Nah, di UTS itulah nanti eh, teman-teman mengirimkan presentasinya itu ya. Ada yang mau ini bertanya?
Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan. Jangan lupa yang kelas sore eh, untuk absen, yang kelas reguler tadi sudah saya absenkan. Gitu ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jadi, sami-sami.